Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 1 kelas 5A akan mempresentasikan mengenai peramalan penjualan beserta kasusnya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Anissa Tri Septiana, Yuliana Rizka. Yang ketiga, Musyadah Sauki. Yang keempat, Asyifa Maulida, dan yang kelima ada Iswatul Hasanah. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Yuliana Rizka. Pengertian peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proyeksi tentang kegiatan penjualan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di periode yang akan datang. Dasar perhitungan peramalan penjualan adalah data penjualan perusahaan pada beberapa tahun sebelumnya. Metode perhitungan peramalan penjualan: yang pertama, metode bebas; yang kedua, metode trend semi average; yang ketiga, metode trend matematis. Metode trend matematis dibagi menjadi 3, metode trend moment, metode last square, dan metode regresi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Iswatul Hasanah. Kasus PD Harapan. PD Harapan merupakan perusahaan industri yang memproduksi kecap. Memiliki data penjualan sebagai berikut. Untuk periodenya ada tahun 2016, 2017, 2018. Di 2016 terdapat kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Untuk tahun 2017 ada kuartal 1, 2, 3, dan 4. 2018 kuartal 1 dan 2, dan berikut data penjualannya. Berapakah besarnya nilai peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan A. Trend semi average, B. Trend moment, C. Least square, D. Regresi. Untuk yang A, dengan metode trend semi average. Di metode trend semi average, untuk menentukan kelompok ganjil atau genap, itu penentuan tahun tengah dan nilai A pada metode semi average. Yang pertama, jika data ganjil-ganjil tahun tengah X berada di kelompok 1 dan nilai A sama dengan X1, jika data genap ganjil tahun tengah X berada di kelompok 2 dan nilai A sama dengan X2, jika data genap-genap tahun tengah X berada di kelompok 1 dengan nilai desimal min 0,5 dan 0,5 dan nilai A sama dengan X1 jika data ganjil genap tahun tengah X berada di kelompok 2 dengan nilai desimal min 0,5 dan 0,5 dan nilai A sama dengan X2. Karena data kasus PD Harapan merupakan data ganjil, jadi untuk penentuan X dimulai dari data ganjil yaitu min 7. Contohnya di kuartal 1 itu data penjualannya 750 karena soal X-nya min 7 itu masuk kelompok 1. Jadi dari kuartal 1 sampai kuartal 1 2017 itu masuk kelompok 1 dengan subtotal 4.550. 4.550 itu dari data penjualan 750 sampai dengan kuartal 1 lagi yaitu 1050. Itu dibagi 5 kelompok. Jadi X1 sama dengan 990. Untuk data kelompok 2 itu dimulai dari tahun 2017 dari kuartal 2 sampai dengan tahun 2018 kuartal 3 itu masuk dengan kelompok 2. Jadi contohnya di kuartal 2 total penjualannya 1100, X-nya min 2 dengan subtotal 6.375 dari total penjualan dari kuartal 2 sampai dengan kuartal 2 tahun 2018 itu 6.375 dibagi 5 kelompok. X2 sama dengan 1275. Untuk menentukan nilai A sama dengan X2 sama dengan 1275B. B sama dengan X2 min X1 per N sama dengan 1275 min 910 per 5 sama dengan 365 per 5 sama dengan 73. Untuk peramalan penjualannya, Y sama dengan 1275 ditambah 73X. Ketika X sama dengan 3 sama dengan Y 1275 plus 73 dalam kurung 3 dari ketika X sama dengan 3 sama dengan 1275 ditambah
219 sama dengan 1494. Maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 dengan kuartal 3 menggunakan tren semi average itu sebesar 1494. Yang ke B yaitu metode dengan tren momen. Untuk metode tren momen sama seperti tren semi average, cuman bedanya di menentukan data X. Jadi di tabel itu periode dan penjualan itu ada di soal. Untuk menentukan X itu berawal dari 0 karena tren momen X, Y itu dari data penjualan dikali X sama dengan Y. Kalau X kuadrat itu X kuadrat. Untuk contoh yang pertama dari 2016 kuartal 1 dengan data penjualan 750, X-nya 0, XY 750 dikali 0 sama dengan 0, X pangkat 2 itu 0. Untuk kuartal 2 periode 2016 dengan data penjualan 800, X-nya 1, XY-nya 800 dikali 1 sama dengan 800. Untuk X2-nya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan untuk seterusnya sama seperti tadi untuk perhitungannya. Dan jangan lupa ditotal dari penjualan sampai dari kuartal 1 sampai kuartal 2 itu ditotal, dan X itu totalnya 45, XY-nya totalnya 55, 375, dan X pangkat 2 totalnya 285. Itu untuk masuk ke substitusi untuk mencari rumus peramalan penjualan. Masuk ke rumus XY sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X pangkat 2 sama dengan 10.925 sama dengan 10A plus 45B dengan sama dikalikan 9 totalnya 98.325 sama dengan 90A ditambah 405B. Lalu sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X pangkat 2 sama dengan 55.375 sama dengan 45A ditambah 285B itu dikali 2 110.750 sama dengan 90A ditambah 570B itu dikurangi untuk menghabiskan nilai A. 90A dengan 90A itu udah habis, jadi disubstitusikan itu ke bawah, hasilnya min 12.425 sama dengan 405B dikurangi 570B itu sama dengan min 165B. Jadi nilai B sama dengan 75,30. Lalu kita masuk ke eliminasi yang pertama, yaitu 10.925 sama dengan 10A plus 45B. 10.925 sama dengan 10A plus 45. B-nya tadi karena kita udah memperoleh, hitungannya B sama dengan 75,30. Lalu 10.925 sama dengan 10A ditambah 3.388,5. 10.925 dikurangi dengan 3.388,5 sama dengan 10A. A-nya turun ke sebelah kanan. Jadi 10.925 dikurangi 3.388,5 totalnya 7.536,5 sama dengan 10A. A sama dengan 753,65. Untuk rumus penjualan, peramalan penjualannya yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 753,65 ditambah 75,30 dikali X. X-nya itu totalnya 10, jadi 753,65 ditambah 75,30 di dalam kurung 10 sama dengan 753,65 ditambah 753 sama dengan 1506,5 atau dibulatkan 1507. Maka peramalan penjualan PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 jika dihitung menggunakan tren momen sebesar 1507. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anissa Triseptiana. Selanjutnya adalah metode least square. Di dalam metode least square ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk penentuan nilai X-nya.
Untuk metode least square data genap, penentuan nilai X-nya di tahun tengah itu bernilai -1 dan 1. Selanjutnya akan bernilai ganjil, yaitu 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan untuk penentuan nilai X pada metode least square data ganjil adalah tahun tengah bernilai 0. Untuk lebih memahaminya, langsung saja masuk ke kasusnya. Di sini tersedia tabel yang berisi tahun periode penjualan X, X kuadrat, dan XY. Nah, di tahun periode dan penjualan ini didapatkan dari soal. Tahun 2016 kuartal 1 ada penjualan 750, 2016 kuartal 2 ada penjualan 800, tahun 2016 kuartal 3 ada penjualan 950, dan bisa dibaca sendiri sampai tahun 2018 kuartal 2 1425. Nah, untuk penentuan nilai X ini didapatkan dengan cara kita mencari tahun tengahnya terlebih dahulu, karena periode ini ada 10 kuartal, jadi nilai tengahnya ini diambil dari 2017 kuartal 1 dan kuartal 2, karena data di sini itu merupakan data genap ya. Nah, karena data genap, jadi nilai tengahnya bernilai 1 dan -1. Untuk yang di bawah itu, untuk nilai X yang di bawah itu bernilai positif, dan nilai X yang di atas itu bernilai negatif. Jadi tinggal ditulis saja 1, 3, 5, 7, 9, dan yang di atas -1, -3, -5, -7, -9. Dan selanjutnya mencari nilai X kuadrat. Nah, X kuadrat ini caranya dengan mengkuadratkan nilai X-nya, -9 dikuadratkan hasilnya 81, -7 dikuadratkan hasilnya 49, -5 dikuadratkan hasilnya 25, dan begitu seterusnya sampai tahun 2018 kuartal 2, 9 dikuadratkan hasilnya 81. Kemudian kita perlu menghitung yang namanya XY. XY ini didapatkan dari mengkalikan antara nilai X dan penjualan. -9 dikali 750 hasilnya -6.750, -7 dikali 800 hasilnya -5.600, -5 dikali 950 hasilnya -4.750, dan begitu seterusnya sampai tahun 2018 kuartal 2, 9 dikali 1425 hasilnya 12.825. Nah, sebelum masuk ke perhitungan mencari nilai A dan B, kita perlu mentotalkan dulu yang di tabelnya dari penjualan di jumlah terlebih dahulu ada 10.925, dan X di jumlah terlebih dahulu itu nilainya 0, dan X kuadrat dijumlahkan terlebih dahulu hasilnya 330, dan XY itu dijumlahkan 12.425. Nah, selanjutnya langsung masuk kita mencari nilai A. Rumus dari nilai A adalah sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y di sini merupakan jumlah dari penjualan, yaitu 10.925 dibagi N. N itu jumlah periodenya, karena di sini ada 10 kuartal ya, dari tahun 2016 sampai 2018, jadi N-nya diisi 10. Maka dari itu untuk nilai A hasilnya 1092,5, berasal dari 10.925 dibagi 10. Dan untuk penentuan nilai B, rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu 12.425 dibagi sigma X kuadrat yaitu 330, hasilnya 37,65. Nah, untuk peramalan penjualan rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A adalah 1092,5 dan nilai B adalah 37,65, dan untuk nilai X karena di sini kita mencari hasil dari peramalan penjualan dari kuartal 3 tahun 2018, maka dari itu nilai X-nya adalah 11.
Dan dilanjut saja, Y sama dengan 1092,5 ditambah 37,65 dikali 11 hasilnya 414,15 dan Y sama dengan 1506,65 unit. Nah, ini karena pecahan ya, maka perlu dibulatkan menjadi 1507 unit. Ya, metode selanjutnya adalah metode regresi dari kasus PD Harapan. Jadi perlu diperhatikan untuk metode regresi ini kita tidak perlu mencari tahun tengah atau nilai tengahnya. Untuk nilai X-nya kita tinggal menuliskan saja dari awal kuartal itu 1, kemudian dilanjutkan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, langsung masuk ke kasusnya. Di sini sudah tertera tabel berisi tahun, periode dan penjualannya atau Y. Tahun 2006 kuartal 1 ada penjualan 750, tahun 2006 kuartal 2 ada penjualan 800, tahun 2006 kuartal 3 ada 950 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri sampai 2008 kuartal 2 itu ada 1425 dan total penjualan selama tahun 2006, 2007 dan 2008 itu ada 10.925. Setelah menjumlahkan nilai Y-nya, kita bisa mencari nilai X-nya. Nah, karena berhubung ini adalah metode regresi, jadi kita tidak perlu yang namanya mencari nilai tengahnya. Kita langsung menuliskan saja angka 1 dari awal kuartal, 1, 2, 3, 4 dan ke bawah diurutkan saja. Kemudian untuk nilai X-nya itu di total hasilnya adalah 55. Dan setelah X sudah dicari, kita bisa mencari nilai X dan Y. Nilai X, Y ini bisa dengan mengalihkan antara nilai X dan Y, yaitu 1 dikali 750 hasilnya 750, kemudian 2 dikali 800 hasilnya 1600, 3 dikali 950 2850 dan seterusnya sampai ke bawah sampai di kuartal 2 ada 10 dikali 1425 14.250. Kemudian untuk nilai XY di sini dijumlahkan juga semuanya dan ketemu hasil 66.300. Setelah nilai XY sudah dihitung, kita langsung bisa menghitung nilai X kuadrat. Nah, untuk menghitung nilai X kuadrat ini berasal dari nilai X yang dikuadratkan ya. Berarti di sini kita bisa menghitung 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikuadratkan hasilnya 4, 3 dikuadratkan hasilnya 9, 4 dikuadratkan hasilnya 16, 5 dikuadratkan hasilnya 25 dan seterusnya sampai ke bawah 10 dikuadratkan hasilnya 100. Dan seperti yang tadi, X kuadrat juga perlu dijumlahkan dari awal sampai ke bawah, dijumlahkan hasilnya 385. Nah, jika tabel tersebut sudah diisi semua, kita bisa mulai mencari nilai B. Nah, cara mencari nilai B adalah dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk N di sini itu ada angka 10, didapat dari mana? Nah, itu didapatkan dari periode yang ada di soal. Di situ kan tahun 2006 itu ada 4 kuartal, tahun 2007 ada 4 kuartal, tahun 2008 ada 2 kuartal. Jadi kuartalnya itu dijumlah ada 10 kuartal kan. Nah, maka dari itu untuk N diisi 10. Setelah tabel sudah diisi semua, kita bisa langsung mencari nilai B-nya. Nah, cara mencari nilai B-nya bisa dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan.
Nah, untuk nilai N di sini kenapa ada 10? Ini bisa dicari dari periodenya. Di tahun 2006 kan ada 4 kuartal, di tahun 2007 ada 4 kuartal, dan di tahun 2008 ada 2 kuartal. Nah, itu dijumlah semua kan ada 10 kuartal ya, berarti totalnya. Maka dari itu untuk nilai N itu adalah 10. Nah, sigma XY itu didapatkan dari tabel yaitu 66.300. Nah, dikurangi sigma X yaitu 55 dikali sigma Y yaitu 10.925. Kemudian dibagi N itu 10, sigma X kuadrat itu 385 dikurangi sigma X dikuadratkan. Berarti 55 dikuadratkan. Nah, yang tadi itu dihitung semua, hasilnya 10 dikali 66.300 hasilnya 663.000 dikurangi yang 55 dikali 10.925 itu hasilnya 600.875. 10 dikali 385 hasilnya 3.850, kemudian dikurangi 55 dikuadratkan hasilnya 3.025. Kemudian hasil tersebut diperoleh 62.125 dibagi 825, hasilnya 75,30. Setelah nilai B diketahui, kita bisa mulai mencari nilai A-nya dengan rumus sigma Y dibagi B dikali sigma X dibagi N. Untuk sigma Y 10.925 dikurangi 75,30 dikali 55 dibagi 10, hasilnya 10.925 dikurangi 4.141,5 dibagi 10, hasilnya 678,35. Nah, karena nilai A dan nilai B sudah diketahui semua, kita bisa mulai mencari peramalan penjualan untuk periode 2008 kuartal 3 dengan metode regresi dengan cara Y sama dengan A plus BX. Nilai A adalah 678,35 ditambah 75,30 dikali 11. Nah, 11 ini didapatkan dari mana? Itu kita lihat kuartal 3 itu kan ada di bawahnya kuartal 2 tahun 2008 ya. Untuk kuartal 2 kan X-nya 10. Maka dari itu untuk kuartal 3 tahun 2008 X-nya adalah 11. Tinggal dimasukkan saja X-nya ke rumus peramalan penjualan. Nah, setelah itu kita jumlahkan 678,35 ditambah 75,30 dikali 11 hasilnya 1506,65. Kemudian hasil ini kan adalah pecahan ya, jadi perlu kita bulatkan, yaitu Y sama dengan 1507 unit. Dan selanjutnya untuk kasus selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ashifa Maulidah. Baik, saya lanjutkan, yaitu kasus yang kedua, kasus PT Bersama. PT Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi biskuit. Data penjualan pada tahun 2018 sudah disetorkan pada PPT, yaitu terdapat di periode bulan Januari hingga bulan Desember beserta data penjualannya. Yaitu di bulan Januari data penjualan ada 1000, di bulan Februari ada 1250, di bulan Maret ada 1300 dan seterusnya hingga bulan Desember yaitu 2100. Pertanyaannya adalah berapa jumlah nilai peramalan penjualan PT Bersama pada Januari 2019 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan yang A, trend semi average, yang kedua trend moment, yang ketiga least square, dan yang keempat regresi. Kita bahas satu persatu menggunakan yang pertama yaitu metode semi average. Untuk menentukan di mana letak X1 dan X2, kita menentukan kategori dari trend semi average dulu, yaitu apakah data ini termasuk data ganjil genap, ganjil ganjil, genap ganjil, atau genap genap. Dan pada kasus ini trend semi average-nya yaitu genap genap.
Kenapa genap-genap? Genap yang pertama bisa ditentukan dengan cara menghitung berapa jumlah periode yang kita hitung, yaitu kan dari bulan Januari hingga di bulan Desember. Karena di bulan Januari dan bulan Desember itu ada 12 bulan, 12 merupakan angka genap. Genap yang kedua bisa ditentukan dengan cara membagi data penjualan, yaitu 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 merupakan angka genap, sehingga bisa disimpulkan bahwa tren semi-average ini menggunakan kategori genap-genap. Karena menggunakan data genap-genap, maka X1 berada pada kelompok 1, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Juni, dan kelompok 2 berada di bulan Juli hingga Desember. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai X pada setiap periode. Karena ini merupakan data genap, maka selisih X pada setiap periode yaitu bernilai 2, bisa plus 2, bisa negatif 2, tergantung pada ke periode sebelumnya atau ke periode selanjutnya. Karena X1 berada pada kelompok 1, maka titik tengah dari seluruh periode berada pada bulan Maret dan bulan April. Di bulan April bernilai 1 dan di bulan Maret bernilai negatif 1. Karena Februari berada pada sebelum bulan Maret, maka Februari bernilai negatif 3. Dan di bulan Januari juga 2 bulan sebelum bulan Maret, maka bernilai negatif 5. Pada bulan Mei, karena setelah bulan April, maka nilai X-nya adalah 1 ditambah 2, yaitu hasilnya 3. Di bulan Juni juga seperti itu, setelah bulan Mei kan bulan Juni, berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5. Seterusnya hingga bulan Desember, nilai X-nya adalah 17. Selanjutnya, yaitu kita mengalihkan penjualan dikali X. Contohnya, pada bulan Januari, penjualannya 1000, X-nya negatif 5, maka 1000 dikali negatif 5, hasilnya negatif 5000. Kemudian Februari, yaitu penjualannya 1250, dikali negatif 3, hasilnya negatif 3750. Begitu juga kita menghitung bulan Maret, April, Mei, Juni. Sehingga dari bulan Januari hingga bulan Juni kita totalkan dulu. Hasilnya merupakan semi total, yaitu 7800. Untuk menentukan nilai semi average-nya yaitu dengan cara membagi semi total dibagi jumlah bulan dalam satu kelompok, yaitu 7800 dibagi 6, hasilnya 1300. Nah, 1300 itu merupakan X1 dan merupakan A, nilai A. Begitu pula dalam menghitung semi total pada kelompok 2, yaitu kita yang pertama dilakukan adalah mengalihkan antara penjualan dikali X dalam setiap periode, yaitu di bulan Juli 1600 dikali 7, hasilnya 11.200. Di bulan Agustus juga, September hingga bulan Desember, sehingga semi totalnya yaitu menjumlahkan seluruh periode, yaitu 11.350. Sehingga untuk menentukan semi average pada kelompok 2 yaitu 11.350 dibagi jumlah bulan dalam satu kelompok, yaitu 6, menghasilkan 1891,67. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Nilai A pada kategori genap-genap nilainya sama dengan X1, yaitu 1300, sehingga kita tidak perlu menghitung kembali, secara otomatis nilainya sama. Sedangkan nilai B kita menghitung dengan cara rumus Y2 dikurangi Y1 dibagi N, setelahnya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena selisih antar X pada saat pertama kali kita input data yaitu 2. Kecuali kalau selisih X-nya 1, maka tidak perlu dibagi 2 lagi. Y2 merupakan X2, Y1 merupakan X1, yaitu 1891,67 dikurangi 1300 terlebih dahulu, baru kemudian dibagi 6. 1891,67 dikurangi 1300, hasilnya adalah
591,67 dibagi 6 hasilnya adalah 98,61. Setelahnya baru dibagi 2 karena merupakan selisih X pada antar periode merupakan 2, jadi wajib dibagi 2 sehingga menghasilkan B-nya yaitu 49,31. Next slide. Sehingga rumus penjualannya yaitu Y sama dengan A plus PX. A-nya merupakan 1300, B-nya merupakan 49,31. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan 1300 ditambah 49,31X. Pada bulan Januari 2019, X-nya merupakan 19, karena setelah tadi yang kita lihat bahwa pada bulan Desember X-nya 17, sehingga pada bulan Januari X-nya 19. Kita masukkan saja pada rumus peramalan penjualan, Y sama dengan 1300 ditambah 49,31 dikali 19, yaitu 1300 ditambah 936,89 menghasilkan 2236,89. Jika dibulatkan menjadi 2237, sehingga peramalan penjualan bulan Januari 2019 adalah 2237. Next slide. Selanjutnya kita akan menghitung peramalan penjualan pada Januari 2019 menggunakan metode trend moment. Sebelumnya kita menggambar tabel terlebih dahulu supaya memudahkan kita untuk memahami. Di bulan periode dari bulan Januari hingga bulan Desember kita input penjualannya juga. Di bulan Januari ada 1000, di bulan Februari ada 1250, hingga di bulan Desember yaitu 2100. Sehingga total dari penjualan dari bulan Januari hingga bulan Desember yaitu 19.150. Kemudian kita menentukan nilai X. Nilai X pada trend moment itu sangatlah mudah, yaitu menyesuaikan di bulan Januari bernilai 0, di bulan Februari bernilai 1, di bulan Maret bernilai 2, dan seterusnya hingga bulan Desember bernilai 11. Sehingga total dari X atau sigma X yaitu 66. Kemudian kita mencari XY. XY berasal dari penjualan dikali X. Contoh, di bulan Januari ada penjualan 1000 dikali X-nya 0, maka hasilnya 0. Di bulan Februari ada penjualan 1250 dan X-nya 1, berarti 1250 dikali 1, maka hasilnya atau XY-nya sama dengan 1250. Di bulan Maret ada penjualan 1300 dikali X-nya yaitu 2, sehingga XY-nya sama dengan 2600. Begitu seterusnya hingga bulan Desember dengan cara yang sama, yaitu 2100 dikali 11 menghasilkan 23.100 rupiah. Selanjutnya yang kita cari adalah mencari X kuadrat, yaitu di bulan Januari nilai X-nya 0, maka X kuadratnya yaitu 0. Di bulan Februari yaitu X-nya 1, maka X kuadratnya adalah 1. Di bulan Maret X-nya adalah 2, maka X kuadratnya adalah 4. Begitu seterusnya hingga bulan Desember dengan nilai X 11, maka nilai X kuadratnya yaitu 11 pangkat 2, hasilnya 121. Sehingga total dari X kuadrat dari bulan Januari hingga bulan Desember yaitu 506. Dan di XY yaitu di bulan Januari hingga bulan Desember totalnya adalah 119.050 rupiah. Pada trend moment, rumus yang pertama adalah sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Sigma Y berasal dari total penjualan dari bulan Januari hingga bulan Desember yaitu 19.150 sama dengan N. N merupakan jumlah bulan yang dihitung yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember
yaitu ada 12 bulan, dikali A, ditambah B, B-nya tetap B, dikali sigma X. Sigma X berasal dari total dari bulan Januari hingga bulan Desember, yaitu 66. Sehingga 19.150 sama dengan 12A ditambah 66B. Rumus yang kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2, yaitu 119.050 sama dengan 66A ditambah 506B berasal dari sigma X kuadrat, yaitu 506 dikali B. Next slide. Kemudian karena ini mencari nilai A, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Yang kita samakan adalah nilai A-nya dulu untuk mencari nilai B, sehingga rumus persamaan yang pertama dikali 11 dan rumus persamaan yang kedua dikali 2. Jadi 19.150 dikali 11 menghasilkan 210.650 sama dengan 12A dikali 11, yaitu 132A ditambah 66B dikali 11, yaitu 726B. Pada rumus persamaan yang kedua, kita kalikan setiap elemennya dikali 2, sehingga 119.50 dikali 2 hasilnya 238.100 sama dengan 66A dikali 2, yaitu 132A ditambah 506B dikali 2 hasilnya 1012B. Pada rumus persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, kita eliminasi atau kita kurangkan, sehingga 210.650 dikurangi 238.100 hasilnya negatif 27.450. Sedangkan nilai A habis dan nilai B 726B dikurangi 1012B hasilnya 286B. Sehingga nilai B adalah 27.450 dikurangi 286 menghasilkan nilai 95,98. Selanjutnya, untuk mencari nilai A, kita melakukan dengan metode substitusi, yaitu memasukkan nilai B pada persamaan yang pertama. Persamaan pertama yaitu 19.150 sama dengan 12A dikali 66B. B-nya diganti 95,98. Ingat bahwa perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Sehingga 19.150 sama dengan 12A ditambah 6.334,68. Kemudian 12A sama dengan 19.150 dikurangi 6.334,68. Langkah selanjutnya adalah nilai A sama dengan 12.815,32 dibagi 12. Sehingga nilai A-nya adalah 1067,94. Jadi, rumus peramalan penjualannya yaitu Y sama dengan 1067,94 ditambah 95,98X. Untuk mencari peramalan penjualan pada bulan Januari 2019, maka X-nya merupakan 12. X-nya ini dimasukkan saja ke rumus peramalan penjualan menjadi Y sama dengan 1067,94 ditambah 95,98 dikali 12. 1067,94 ditambah 1151,76 menghasilkan 2219,7 atau bisa dibulatkan ke atas yaitu 2220. 2220 merupakan peramalan penjualan bulan Januari 2019. Perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuliana Rizka. Selanjutnya dengan metode least square. Yang pertama ada periode Januari dengan data penjualan 1000, X-nya dengan data ganjil min 11, X kuadratnya dari
X min 11 dikuadratkan hasilnya 121, sedangkan XY nya dari data penjualan dikali X, jadi 1000 dikali min 11 hasilnya min 11.000. Periode Februari data penjualannya 1250 dengan data X min 9 karena ganjil, X kuadrat dari data X min 9 dikuadratkan hasilnya 81, sedangkan XY nya dari data penjualan dikali min 9 sama dengan min 11.250. Sampai periode Desember sama seperti perhitungan sebelumnya, dengan total periode Januari sampai Desember data penjualannya 19.150, sedangkan X nya 0 dan X kuadratnya 572 dan XY 27.450. Kemudian kita menghitung sigma X dengan rumus N dikali A, atau A sama dengan sigma X dibagi N, sigma X dari data penjualan dan N dari data periode Januari sampai Desember, itu kan 12, sama dengan 1595,83. Kemudian mencari nilai B nya dengan rumus sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan sigma XY dari data XY yang ada di tabel dengan jumlah 27.450 dibagi 572 dari data X kuadrat sama dengan 47,99. Dengan kesimpulan, rumus peramalan penjualan menggunakan metode least square yaitu Y sama dengan A plus BX dengan jumlah A nya 1595,83 ditambah B 47,99 dikali X 13 dari periode Januari sampai Desember. Dengan kesimpulan, rumus penjualan menggunakan metode least square yaitu Y sama dengan A plus BX dengan angka A nya 1595,83 ditambah B nya 47,99 sedangkan X nya 13. Data 13 didapatkan dari setelah bulan Desember sama dengan 200, sehingga dengan rumus Y sama dengan A plus BX sama dengan A dari perhitungan sebelumnya sigma X dikali NA hasilnya 1595,83 ditambah BX, B hasilnya dari sigma XY sama dengan 47,99 dikali 13 hasilnya 2219,7 atau digenapkan menjadi 2220. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Musyahada Sauki. Selanjutnya, kasus PT Bersama menggunakan metode regresi. Baik, untuk periode Januari sampai dengan Desember. Untuk memperoleh nilai X, kita tinggal memasukkan angka 1 pada periode Januari, angka 2 pada periode Februari, angka 3 pada Februari-Maret, begitu seterusnya sampai dengan periode Desember. Dan untuk Y, angkanya kita dapat dari soal. Untuk periode Januari ada 1000, Februari ada 1250, pada periode Maret ada 1300, begitu seterusnya sampai dengan periode Desember. Selanjutnya perhitungan antara X dan Y. X dikali Y pada periode Januari sama dengan 1 dikali 1000, hasilnya adalah 1000. Pada periode Februari 2 dikali 1250 sama dengan 2500. Untuk periode Maret 3 dikali 1300, hasilnya sama dengan 3900. Begitu seterusnya sampai pada periode Desember. Selanjutnya kita mengkuadratkan X. 1 kuadrat sama dengan 1. Pada periode Februari 2 kuadrat sama dengan 4. Pada periode Maret 3 kuadrat sama dengan 9. Begitu seterusnya sampai periode Desember. Untuk tabel sendiri jangan lupa ditotal untuk setiap itemnya. Selanjutnya untuk mencari nilai B diperlukan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X
dikali sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk pengaplikasian kepada angkanya sama dengan 12 dikali 138.200 dikurangi 78 dikali 19.150 dibagi dengan 12 dikali dengan 650 dikurangi dengan 78 kuadrat. Angka 138.200 didapatkan dari total X dikali Y. Untuk 12 sendiri itu jumlah dari periode yang ada. Dan 78 adalah total dari nilai X dan 19.150 adalah total dari nilai Y. Selanjutnya 1.658.400 dikurangi dengan 1.493.700 dibagi dengan 7.800 dikurangi 6.084. Hasilnya sama dengan 164.700 dibagi dengan 1.716 dan menghasilkan angka 95,98. Selanjutnya, untuk mencari nilai A diperlukan rumus sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi dengan N. Pengaplikasian kepada angkanya sama dengan 19.150 dikurangi 95,98 dikali dengan 78 dibagi dengan 12. Hasilnya sama dengan 1950 dikurangi 7.486,44 dibagi dengan 12.000. Hasilnya sama dengan 971,96. Selanjutnya kita mencari Y. Untuk mencari Y diperlukan rumus Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 971,96 ditambah dengan 95,98 dikali dengan 13. Hasilnya Y sama dengan 2219,7. Untuk pembulatan sendiri Y sama dengan 2220 per unit. Oke, terima kasih untuk semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.